فصل. وينبغي للمريد أن يكون أبعد الناس عن المعاصي والمحظورات، وأحفظهم للفرائض والمأمورات، وأحرصهم على القربات، وأسرعهم إلى الخيرات، فإن المريد لم يتميز عن غيره من الناس إلا بالإقبال على الله وعلى طاعته، والتفرغ عن كل ما يشغله عن عبادته، وليكن شحيحا على أنفاسه بخيلا بأوقاته، لا يصرف منها قليلا ولا كثيرا إلا فيما يقربه من ربه ويعود عليه بالنفع في معاده. وينبغي أن يكون له ورد من كل نوع من العبادات يواظب عليها، ولا يسمح بترك شيء منها في عسر ولا يسر، فليكثر من تلاوة القرآن العظيم مع التدبر لمعانيه والترتيل لألفاظه، وليكن ممتلئا بعظمة المتكلم عند تلاوة كلامه، ولا يقرأ كما يقرأ الغافلون الذين يقرؤون القرآن بألسنة فصيحة وأصوات عالية وقلوب من الخشوع والتعظيم لله خالية، يقرؤونه كما أنزل من فاتحته إلى خاتمته ولا يدرون معناه ولا يعلمون لأي شيء أنزل، ولو علموا لعملوا، فأين العلم ما نفع، ومن علم وما عمل فليس بينه وبين الجاهل فرق إلا من حيث إن حجة الله عليه آكد، فعلى هذا يكون الجاهل أحسن حالا منه. ولذلك قيل: كل علم لا يعود عليك نفعه فالجهل أعود عليك منه. وليكن لك أيها المريد حظ من التهجد، فإن الليل وقت خلوة العبد مع مولاه، فأكثر فيه من التضرع والاستغفار، وناجي ربك بلسان الذلة والاضطرار عن قلب متحقق بنهاية العجز وغاية الانكسار، واحذر أن تدع قيام الليل فلا يأتي عليك وقت السحر إلا وأنت مستيقظ ذاكر لله سبحانه وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sepatutnya bagi orang yang disebut murid, orang yang memang berkehendak mendapatkan ridha Allah, derajat yang tinggi di surga, dekat dari sisi Tuhannya, menjadi manusia yang paling jauh daripada maksiat. Seorang murid, santri itu harus paling jauh daripada maksiat dan daripada perbuatan yang tercela sekalipun bukan maksiat, baik itu karena kharamul muru'ah atau perbuatan yang makruh, nggak pantas, nggak layak. Kalau seorang dikatakan murid, dia duduk ada di trotoar, dia melakukan sesuatu yang tidak layak bagi dia. Kemudian seorang dikatakan murid itu harus paling menjaga terhadap kewajiban agama dan perintah-perintah agama, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Perintah-perintah itu nggak pantas seorang dikatakan santri murid tapi dia tadi itu meninggalkan yang sunnah, khas seakan-akan nggak perlu pahala, yastaghni anil mandubat. Faraidnya pun itu kadang-kadang Masya Allah masih masyubah dengan riya, masih kecampur dengan riya, bil kibir, wal ujub, wal ghaflah dan macam-macam, masih kecampur dengan yang lainnya. Sunnahnya gak perlu. Tidak demikian seorang murid as-sadiq. Wa ahrasahum al-ghurabat. Seorang murid, seorang dikatakan murid yang beneran itu adalah orang yang paling semangat dalam segala bentuk gurubat, ibadat kepada Allah. Tidak meninggalkan sedikit pun. Tidak meninggalkan, nggak pernah meremehkan sesuatu yang kebaikan. La tahqir, bilang ra'aitu rajulan yatagallabu fil jannah fi syaukin yunahhiha an tariqil muslimin. Aku melihat ada seseorang, kata Rasulullah, bergelimang dalam kenikmatan di surga, ternyata karena satu amalan yang dia tadi itu remeh mungkin dalam pandangannya,
mendapatkan satu duri di tengah jalan, khawatir kena keinjak dengan orang muslim, diambil, dipungut, masuk surga karena sebab itu. Hah? Jangan kamu remehkan itu kebaikan. Wa asra'uhum ilal khairat. Seorang murid itu harus orang yang paling bergegas di dalam melakukan kebaikan. Kalau ada majelis, semangat. Kalau ada di situ zikir, semangat. Kalau di situ ada sedekah, dia semangat. Alhasil langsung menyambut dalam semua bentuk kebaikan. Nggak pernah dia tadi itu menunda-nunda. Nggak pernah dia menunda. Kenapa at-taswif? Menunda-nunda itu alamat kegagalan. Alamat kegagalan. Tunda 1 jam lagi. Emangnya ada yang jamin umurnya ente 1 jam lagi? Nggak ada yang menjamin. Emangnya kalau mau sedekah 1 jam lagi hartanya ente masih tetap? Mungkin kayak hilang ntar lagi. Mungkin diambil sama orang, mungkin haknya orang setelah itu. Karena itu seorang murid as-sadiq asra'uhum ilal khairat. Ketika ada ajakan perbuatan kebaikan atau mendengarkan ada kebaikan, langsung menyambar. Langsung menyambar orang yang mukmin. Karena orang mukmin, orang murid yang dikatakan murid as-sadiq, seorang santri atau yang berharap ridha Allah tadi itu ya harus berbeda daripada yang lainnya, daripada manusia pada umumnya. Dalam urusan dia bagaimana untuk meningkatkan amalnya dia kepada Allah daripada perbuatan taat, dan begitu juga mengosongkan dari waktu-waktunya daripada segala menyibukkan dia dari ibadah. Ini nggak mau disibuk dengan yang lainnya. Ini nilai pahala, ini kosong pahala. Nggak mau dia tadi itu menjadi orang yang menyia-nyiakan waktunya. Dia akan menjadi syahih ala anfasih. Per detik dia tadi itu harus hitungan. Ini harus ada hasil, harus ada peningkatan ibadah. Dia menjadi orang yang bakhil bi'auqatih, kikir dengan waktunya. Nggak mau. Diajak untuk ngobrol, nggak ada manfaatnya, nggak mau. Kalau ada manfaatnya baru mau. Bakhil bi'auqatih. Lah sedikit wala banyak waktunya kecuali di dalam urusan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sekiranya manfaatnya kembali kepada dirinya untuk akhiratnya. Jadi begitu orang yang dikatakan al-muridus shadiq, jangan sampai disia-siakan waktunya, rugi. Karena sesungguhnya yang akan menjadi manfaat bagi kita itu amalnya kita, perbuatannya kita. Lah kalau kosong waktunya percuma. Dikatakan setiap hari itu nanti di akhirat itu di antara per jam manusia 24 jam itu akan menjadi seperti loker, 24 loker. 24 loker per hari itu. Kalau isinya jam sekian itu ibadah, dibuka nur, ada di situ cahaya. Kalau untuk tidur, untuk yang tidak ada nilai pahala atau dosa, dibuka kosong. Tapi kalau yang dibuka itu adalah maksiat, hitam, hitam dan menjijikkan. Karena itu jangan sampai ketika seloker-loker daripada waktunya kita itu kita buka, ternyata banyak hitamnya atau kosong. Isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.